Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki Oppo F7 dengan kondisi LCD-nya ini sudah terlepas dari frame. Coba perhatikan di bagian LCD-nya ini. Oke, kelihatan jelas ya teman-teman. LCD ini terlepas dari frame. Dan lapisannya juga sudah pada terkelupas seperti itu, jadi sudah rusak untuk LCD-nya. Kita akan coba untuk memperbaikinya karena handphone ini sudah lama nggak terpakai dan juga pernah kena air juga teman-teman. Saya coba untuk mengecek lebih dalam untuk handphone ini apakah bisa diperbaiki atau tidak, karena kondisi LCD-nya itu sudah robek di bagian fleksibel paling bawah. Jelas ya teman-teman, untuk LCD-nya sudah besar kemungkinan sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah pada lepas dan juga pada robek di bagian fleksibelnya. Saya akan coba untuk koreksi lebih dalam untuk handphone ini apakah bisa diperbaiki atau tidak. Oke, kita bongkar dulu untuk infonya dan perhatikan, jangan sampai terlalu cepat untuk membongkar di bagian backdoornya karena ada fleksibel sidik jari. Selanjutnya kita lepas untuk skrupnya, kita lepas juga untuk di bagian penutup mesin, dan perhatikan di bagian atas dekat kamera belakang itu pada korosi ya teman-teman, kelihatan jelas ada sedikit jamur di bagian speaker atas dan juga di dekat kamera belakang. Oke, selanjutnya kita lepas untuk baterainya dulu. Oke, sudah kita lepas untuk baterainya dan kita akan coba untuk lepas yaitu fleksibel LCD-nya, dan kita lepas dulu untuk LCD dari frame. Oke, ini adalah kondisi LCD-nya teman-teman, yang putus atau robek di bagian fleksibel dekat kristal LCD. Jadi sudah terkelupas seperti itu, dan terlihat jelas untuk di bagian LCD-nya paling atas habis kemasukan air. Jadi handphone ini sudah lama tidak terpakai, apakah bisa menyala atau tidak? Saya coba untuk mengetes yaitu menggunakan LCD yang baru teman-teman. Oke, saran saya sebelum kita tes yaitu menggunakan LCD yang baru, karena handphone ini habis kemasukan air, alangkah baiknya dites terlebih dahulu menggunakan multi tester, yaitu untuk mengetes kondisi mesinnya apakah ada yang short atau tidak. Apabila tidak ada yang short, bisa dites LCD baru seperti ini. Kita akan coba untuk mengetes apakah handphone bisa menyala atau tidak. Oke, alhamdulillah untuk saya tes menggunakan LCD yang baru ini handphonenya bisa menyala. Oke, saya coba untuk mengetes LCD yang baru ini dulu teman-teman. Apakah LCD yang baru yang akan saya gunakan ini bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Untuk touchscreen-nya saya coba untuk mengetes ke seluruh layar. Alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal. Oke, untuk LCD-nya pun bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Selanjutnya kita coba untuk yaitu mengetes di bagian charger. Ini handphone apabila saya colokkan kabel USB buat ngecas, ini tidak bisa masuk ya teman-teman. Kadang masuk kadang tidak, jadi untuk di bagian soket konektor chargernya itu juga bermasalah. Oke, lanjut kita matikan dulu untuk infonya dan kita akan mengerjakan lebih dalam.
kita lepas dulu untuk LCD yang baru. Oke, karena sudah diketahui untuk kondisi handphone ini masih bisa menyala dan di bagian chargernya itu bermasalah. Kita lepas dulu untuk di bagian yaitu fleksibel mainboard atau fleksibel chargernya. Kita lepas dulu untuk bautnya teman-teman. Oke, lanjut kita angkat yaitu fleksibel mainboard atau fleksibel charger. Oke, kita akan coba perhatikan di bagian yaitu lubang konektor chargernya. Ini bagian lubang konektor charger itu ada yang pada gumpil ya teman-teman, sudah pada gripis. Besar kemungkinan untuk konektor chargernya ini bermasalah. Bagaimana cara memperbaikinya tanpa harus kita mengganti fleksibel? Karena ini menggunakan fleksibel yang masih original. Saya gunakan untuk fleksibel Oppo F1s, ini bekas yang sudah tidak terpakai atau fleksibelnya sudah rusak. Saya manfaatkan di bagian yaitu konektor chargernya saja, karena untuk di bagian fleksibelnya otomatis tidak sama ya teman-teman. Namun untuk di bagian konektor chargernya itu sama persis. Oke, saya bandingkan untuk Oppo F1s dan juga Oppo F7 karena fleksibelnya itu berbeda. Hanya saya manfaatkan di bagian konektor chargernya saja teman-teman. Kita lepas untuk di bagian yaitu konektor charger di bagian fleksibel Oppo F7. Oke, kita bersihkan untuk tenolnya, kita ratakan dan kita gunakan untuk fleksibel Oppo F1s ini yaitu mengambil di bagian konektor chargernya saja. Oke, kita blower dari bawah, jangan lupa untuk kasih flux secukupnya saja. Sudah kita angkat untuk mengambil yaitu konektor chargernya saja teman-teman, yaitu buat untuk penggantian konektor charger di handphone Oppo F7 atau di bagian fleksibel Oppo F7. Jadi saya menggunakan bekas kanibalan yaitu fleksibel dari Oppo F1s, saya ambil konektor chargernya saja. Jadi tanpa harus kita mengganti fleksibel yang baru ya teman-teman, kita manfaatkan spare part yang sudah tidak terpakai, daripada kebuang sia-sia. Kita manfaatkan konektor chargernya saja apabila konektor chargernya itu masih bisa berfungsi dengan normal. Selanjutnya kita pasang ke bagian fleksibel Oppo F7. Oke, sudah terpasang, kita diamkan hingga dingin sebentar dan jangan lupa untuk mengasih tenol yaitu untuk memperkuat kaki-kaki pin pada kaki konektor chargernya agar lebih bisa awet teman-teman. Oke, sudah terpasang dan jangan lupa untuk membersihkan dari sisa-sisa flux agar pemasangannya atau kondisi chargernya itu bisa bersih teman-teman. Oke, sudah kita ganti untuk di bagian konektor chargernya menggunakan yaitu fleksibel kanibalan atau fleksibel yang sudah tidak terpakai, menggunakan fleksibel Oppo F1s. Kita gunakan atau kita ambil di bagian konektor chargernya saja. Selanjutnya kita akan coba untuk membersihkan di bagian sisa kerak atau korosi di bagian mesin, karena handphone ini habis kemasukan air. Kita harus membersihkan segala bagian part atau bagian yang terkena korosi agar tidak terjadi konslet yang lebih lanjut saat pemakaian teman-teman. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian kamera depan dan kita gunakan untuk cairan pertamax yang sering saya gunakan untuk membersihkan yaitu sisa korosi atau bekas sisa air. Selanjutnya kita bersihkan yaitu untuk membersihkan di bagian kerak-kerak atau korosi yang sudah lama ya teman-teman. Jadi korosinya sudah pada kering, kita bersihkan dan alhamdulillah untuk kondisi mesin sudah bersih, tinggal di bagian yaitu frame. Kita lepas dulu untuk di bagian kamera belakangnya agar tidak merusak di bagian kamera. Untuk kondisi mesin sudah bersih, sekarang kita bersihkan di bagian frame atau tulangannya. Oke, ini korosinya lumayan banyak ya teman-teman, jadi kita harus membersihkan dulu di bagian sisa-sisa kerak agar tidak terjadi konsleting atau short di bagian mesin.
Oke, kita bersihkan di bagian sisa-sisa kerak yang ada di bagian tulangan atau framenya. Kita bersihkan dan kita keringkan. Oke, sudah bersih, dan sekarang untuk penutup mesinnya juga kita bersihkan. Jika ada korosi, kita harus membersihkan secara total, teman-teman. Selanjutnya sudah kita bersihkan total untuk di bagian frame dan juga di bagian mesin dari sisa korosi. Selanjutnya kita lepas segel yang ada di bagian LCD yang baru. Ini bertujuan agar pemasangannya lebih rapi ya teman-teman. Dan di bagian lubang speaker atas yang saya tunjuk itu, kita harus memperbaikinya. Maksud saya bukan memperbaiki teman-teman, tapi memindahkan, yaitu penutup lubang speaker atas dari LCD yang lama kita ambil dan kita pasang ke posisi semula. Kita pasangkan ke bagian LCD yang baru untuk di bagian penutup lubang speaker atas agar tidak mudah kemasukan debu di bagian kamera depan. Selanjutnya untuk stiker warna biru yang ada di bagian fleksibel LCD kita lepas dan kita rekatkan atau kita presisikan LCD-nya, maksud saya fleksibel, ke belakang LCD agar bisa lurus fleksibelnya. Selanjutnya kita siapkan untuk lem warna hitam. Kita kasih lemnya secukupnya saja, yaitu di bagian kaca touchscreen ataupun pemasangan lemnya bisa di bagian frame ya teman-teman. Saran saya gunakanlah lem secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak, apalagi dikasih lem di bagian tengah. Agar pemasangannya itu hasilnya rapi, kita kasih lem secukupnya saja, yang penting LCD-nya bisa terpasang dengan kuat. Lanjut kita presisikan untuk mesinnya, yaitu untuk merakit infonya. Kita rakit semua untuk segala spare partnya, dan ini adalah fleksibel Oppo F7 yang sudah kita perbaiki di bagian konektor chargernya. Kita presisikan dan kita pasang untuk merakit infonya dari semua spare part, kita pasang semua. Oke, sudah selesai untuk pemasangannya, tinggal kita memasang baterai dan juga untuk di bagian penutup mesin dan juga memasang di bagian kabel sidik jari ataupun di bagian backdoornya. Untuk di bagian ini, lubang kamera atau kaca lensa kamera belakang apabila kotor kita bersihkan agar hasil kamera belakangnya dan kamera depan itu bisa bersih ya teman-teman. Oke, sudah kita rakit semua untuk infonya, tinggal kita menunggu lemnya kering. Sambil menunggu lemnya kering, kita bisa menggunakan yaitu gelang karet, berfungsi untuk sebagai perekat LCD ke frame agar bisa terpasang, bisa presisi dan rapat kembali. Saya coba untuk colokan cas dan alhamdulillah untuk koneksi chargernya bisa berfungsi ya teman-teman. Jadi sukses untuk yaitu penggantian konektor charger. Kita ganti menggunakan bekas dari fleksibel Oppo A1s. Kita gunakan konektor chargernya atau kita manfaatkan konektornya, kita pasang ke fleksibel Oppo F7. Alhamdulillah sudah sukses. Setelah lemnya kering, kita lepas untuk plastik stiker yang ada di bagian atas touchscreen, dan ini adalah hasil akhirnya. Terpasang presisi dan rapi, namun untuk di bagian frame itu ada yang gumbil teman-teman. Ada yang gumbil atau sudah pada cuil. Daripada berlubang dan dilihat itu tidak nyaman, kita tutupi atau kita kasih lem, kita renovasi menggunakan lem warna hitam, yaitu untuk sebagai penutup lubang frame atau bagian frame yang sudah pada gumbil, kita tutupi menggunakan lem warna hitam. Oke, sudah kita kasih lem untuk menutupi lubang frame agar lain kali atau bisa juga kemasukan air agar tidak masuk ke bagian dalam LCD. Untuk framenya sudah kita perbaiki, yaitu untuk menggunakan lem warna hitam, sudah tertutupi untuk di bagian lubang-lubang atau frame yang pada grimbil atau pada cuil. Selanjutnya kita tes untuk infonya. Saya nyalakan infonya, dan ini adalah hasil akhirnya setelah kita melalui proses tahap demi tahap. Kita uji coba untuk mengetes infonya bisa berfungsi normal atau tidak teman-teman.
Oke, alhamdulillah untuk pemasangan LCD ini sukses, bisa menyala dengan normal, dan untuk touchscreen-nya kita akan coba mengetes di seluruh layar LCD. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya dan touchscreen bisa berfungsi, dan sekarang di bagian baterai di angka 25%. Saya akan coba untuk mengetes, yaitu menggunakan charger, apakah bisa mengisi dengan normal atau tidak setelah kita mengganti konektor chargernya. Oke, untuk baterainya di angka 25% dan bisa menyambung untuk chargernya setelah kita ganti, yaitu konektor charger. Kita akan menunggu yaitu beberapa menit untuk mengetahui pengisian bisa normal atau tidak. Jadi itu adalah fleksibel bekas yang sudah tidak terpakai ya teman-teman. Saya manfaatkan yaitu di bagian konektor chargernya. Oke, setelah beberapa menit kemudian untuk pengisian baterai sudah naik di angka 45%. Jadi alhamdulillah untuk penggantian konektor charger dengan menggunakan atau memanfaatkan dari fleksibel bekas Oppo M1s yang tidak terpakai, alhamdulillah kita gunakan konektor chargernya bisa berfungsi dengan normal tanpa harus kita mengganti fleksibel yang baru. Masih menggunakan fleksibel yang originalnya, dan sudah kita ganti LCD-nya sudah normal semua. Kita tinggal mengetes yaitu di bagian kamera belakang dan juga kamera depan teman-teman. Karena posisi handphone di bagian belakang atau dekat kamera belakang itu habis kemasukan air, saya coba untuk mengetes kameranya. Alhamdulillah untuk kamera depan dan juga kamera belakang masih bisa berfungsi dengan normal dan hasilnya masih jernih. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.